Jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe tak klik dengkulmu. Selamat datang di podcast Gelidik TV. Ahmad Alvan. Siapa? Rizka Alhamami. Alvan aja mas. Alvan. Artinya Oke. apa? Yang belakang itu loh, Alhamami. Lupa saya mas. Pokoknya kalau keseluruhan itu namanya 1000 rezeki. Artinya Mm-mm. 1000 rezeki. Mm-mm. Ahmad Alvan Rizky Alhamami. Artinya 1000 rezeki yang mulia. oh ada lanjutnya. Kirain cuma 1000 rezeki. Kalau cuma artinya itu kenapa nggak pakai 1000 rezeki aja udah dua kata loh. Tadi kan empat kata. Dari bahasa Arab kata ibu saya. Alhamami itu. Semuanya. Oke. Kalau Ahmad juga Arab kan? Iya. Alvan Arab juga. Alvan Arab juga. Rizky Rizka dari Rizka. kata Rizki. Oh, Arab semua kan? Pertanyaannya satu, Mas Alvan. Apakah Anda religius? Religius itu ya rahasia orang masing-masing ya mas. Oke. Jadi nggak bisa dinilai lah untuk dari luarnya saja gitu. Tuhan yang menilai tingkat religius. Fakir diplomatis banget jawabannya. Ya. Anda calon politisi sebenarnya ya. Tanyanya kan Anda religius enggak, udah jawab ya lumayan atau enggak gitu. Jadi kesana kemari dulu biar enak gitu loh. Oke, siap. Manggilnya apa nih? Ahong aja mas. Ahong. Teman-teman biasa manggil gitu sih. Ahong. Kok bisa Ahong? Ya itu dari kuliah sih mas. Dari saya semester berapa ya? Semester 5. Semester 5 kuliah di Universitas Negeri Semarang. UNES. Pada saat itu ya. Nah terus mungkin muka saya yang agak ke Cina-Cinaan gitu kan. Enggak apa-apa yang ngomong Cina ini ya. Iya. Enggak masalah. Nah kemudian teman-teman manggil Ahong gitu. Oke. Ya udah sampai sekarang sampai Karena mata Anda sipit mungkin. ya mungkin karena faktor fisik. Oke, memang Anda kelihatan seperti ini sih, seperti Efse ya. Siapa itu? Enggak tahu Efse. Oh enggak tahu. F4 itu loh, Meteor Garden. Oh iya. Ketahuan umur ya. Kalau orang-orang sekarang kan Lee Min Ho kayak gitu. Terus siapa lagi? Kalau Efse itu kan udah Personil BTS gitu kan mas. BTS. anak-anak kecil mah ini nggak tahu yang namanya Tomingse ya kan. F4. Ya, F4. Gitu. Hari ini kita ngobrol apa ya? Ngobrol apa nih mas? Apa ya? Oh ya sekarang kesibukannya apa? Saya kesibukannya sekarang sedang menyusun tugas akhir untuk tesis. Tesis S2 berarti S2. ya. Ya kebetulan saya masih menempuh studi di Universitas Indonesia. OE? Ya kemudian baru tesis ini karena terbentur pandemi. Ya Terbentur jadi pandemi. agak terhambat. Karena ya harus ambil data lapangan ya. Oke. Jadi dilematik untuk sekarang, mungkin saya mewakili suara mahasiswa yang lain gitu. Oke. Yang untuk data lapangan pasti terkendala untuk pengerjaan tesis. Oke. Itu berpengaruh ke nih misalkan ada batasan semester tuh pasti itu. Nah kira-kira itu ada toleransinya juga enggak sih? Kalau toleransi kemarin dari Universitas Indonesia sih sudah meluncurkan, sudah keluar SK tentang peringanan biaya untuk mahasiswa yang sedang menempuh tugas akhir. Itu yang semula harus UKT-nya bayar besar misalkan sekarang harus sekarang udah ada SK rektor untuk membayar 500.000 untuk mahasiswa tugas akhir karena tidak bisa mendapatkan fasilitas kampus lah dengan maksimal. Oke. Gitu. Karena memang nggak pernah di kampus kan ya, harus Iya. di rumah aja. Kalau terkait sama keterbatasan semester ini Yong tadi Yong, ada perpanjangan waktu nggak sih gitu misalnya gitu loh? Tidak, tetap toleransinya hanya cukup seperti itu karena menurut dosen-dosen saya sih ya karena terbatasnya waktu atau enggak itu terserah kita. Ya benar juga sih. Tapi setidaknya kemarin sempat sama teman-teman diskusi kemudian ngomong sama dosen dan
akhirnya keluar kebijakan tentang peringanan biaya dan itu sangat membantu sekali. Oke. Untuk saya ini yang non beasiswa itu dan teman-teman yang non beasiswa kan sangat membantu. Sangat membantu sekali ya. Ya. Dan apalagi sekarang itu kan pasti kemarin di ini kan nggak cuma kuliah, pasti juga kerja juga kan pasti. Iya, kan? kemarin. Kan pasti terdampak lah kalau Covid kayak gini kan. Itu pasti susah juga ya. Iya. Tapi katamu tadi kan gini Hong, terkendala ketika kamu harus mencari data dari lapangan. Nah itu kan, itu juga nggak bisa dijadikan alasan untuk meminta perpanjangan waktu gitu ya, tesis Iya, nggak gitu. bisa. Kalau perpanjangan enggak. Tapi peringanan biaya iya. Oke. Karena ya itu, karena faktor studi yang harus ke lapangan. Misalnya kita harus ketemu masyarakat, sedangkan kita harus di rumah aja kan. Oke. Kita misalkan ada yang menerapkan PSBB, kita harus ngurus rapid test, kemudian surat izin keluar masuk. Iya. Makan susah juga gitu kan. Oke. Apalagi kalau studi saya ini tentang pengkajian naskah kuno. Pengkajian Naskah kuno. Ya. Apa ya istilah itunya? Istilah Filologi. Filologi, oke. Ya, filologi. Yang harus akses naskah misalkan. Kalau kebetulan saya konsentrasi studinya untuk tesis nanti adalah kajiannya tentang sejarah naskah. Sejarah naskah Ya, kuno. Ya, sejarahnya. Jadi bukan isi naskahnya tapi lebih kepada sejarah di balik pembuatannya. Oke. Nah, itu kan sangat kompleks gitu kan. Jurusannya ribet amat sih. Makanya ya man kita yang kuliah di iya kan. Itu udah ribet gitu loh. Ini kenapa nyari yang lebih ribet. Lebih ribet itu. Makanya banyak mahasiswanya sedikit karena ribet itu. Mahasiswanya sedikit. Berapa Hong? Kalau untuk konsentrasi saya tuh hanya 6 orang. Ya. Bahkan ada sampai itu dosen saya yang sekarang udah jadi doktor, apalagi udah jadi ada yang jadi guru besar. Itu mereka satu angkatan 2 orang. 2 orang. Oke. Apakah di dunia pasca sarjana seperti itu memang perkuliahan itu? Jadi nggak masif, nggak banyak mahasiswanya? Iya, nggak banyak karena studi S2 kan kalau untuk keilmuan seperti itu yang nggak ngejar Sabtu Minggu ya, yang reguler itu kan memang sedikit. Apalagi tentang sastra misalnya humaniora itu kan pasti mahasiswanya sedikit. Beda lagi kalau ilmu politik, ekonomi itu pasti banyak. Alasannya kenapa kira-kira tuh? Ya karena faktornya apa itu? Mungkin kebutuhan industri ya. Kebutuhan negara. Pasti dominan. Karena industri kita kan ya seluruh dunia mungkin ya masih membutuhkan sarjana-sarjana ekonomi, akademisi ekonomi, kemudian akademisi politik. Oke. Ya itu sangat ini ya, sangat sangat masih dibutuhkan di lapangan kerja. Oke. Gini Hong. Tadi kan aku nyebutnya istilah keren ya. Aku nggak tahu nih, filologi itu sebenarnya istilah apa? Aku nyebutnya istilah keren nih. Sebenarnya itu istilah apa sih Kak? Kadang ada biologi, ada filologi itu emang namanya itu. Iya. Istilah dari Latin Barat. Oh ya, logos ya berarti ya. Logi itu kan filologi itu kan dari kata filos dan logos. Filos itu apa berarti? Filos itu sebenarnya cinta. Kalau dalam Yunaninya gitu kan. Filos tuh I filos you. Cinta. Kemudian dibuat oleh akademisi pada Yunani pada zaman itu menjadi sebuah nama istilah ilmu yang namanya ilmu cinta teks atau ilmu cinta teks. Lebih kepada teks masa lampau. Oh berarti ilmu tentang kecintaan kita terhadap suatu teks. Oh maksudnya gitu berarti. Iya. Sejarahnya seperti itu ya, filos logos berarti. Iya. Keren nih, keren. Iya. Ini sebenarnya ilmu ini muncul dari zamannya Renaissance atau kebangkitan zaman pada saat Eropa itu. Yeah. Zaman pencerahan gitu kan. Orang berbondong-bondong membaca teks masa lampau untuk kebutuhan hidup mereka pada saat itu. Membaca teks masa lampau untuk kebutuhan hidup. Iya. Misalnya untuk menjawab fenomena. Oke. Misalnya karena di sana di Eropa itu kan ada zaman keemasan yang namanya kerajaan Babilonia gitu kan. Babilonia. Dan banyak kerajaan yang sudah mempunyai ilmu. Nah, kesadaran hal itulah untuk belajar ilmu itu. Misalnya kita harus memutuskan
ini rasi bintang apa itu kan dia harus baca dari teks itu. Ilmunya sebenarnya dari situ. Dari situ. Kemudian berkembang di Arab. Di Arab. Dinasti Abbasiyah. Itu juga dia membaca teks-teksnya kerajaannya Iskandar kalau nggak salah. Iskandar apa ya? Pokoknya tentang zaman kemasan apa namanya ya salah satu kerajaan di Eropa juga dibaca, diterjemahkan ke Arab. Kemudian jadilah teks-teks turunan Arab. Oke. Gitu. Berarti kamu kuliah tuh mempelajari itu semua, Hong? Ya, iya seperti itu. Tapi khususnya di Jawa kalau saya. Oh, di Jawa. Iya. Oh, bisa dikhususkan lagi berarti. Iya. Teks kuno yang berarti Jawa. Jawa. Karena ilmunya sama. Kalau kuno sendiri itu ada grade batasannya nggak, Hong? Ada. Misal bisa dikatakan kuno itu dari tahun sekian sampai tahun sekian. Iya. 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 Itu dari kapan tuh? Bisa dikatakan teks ini kuno. Kalau Jawa, ya. Kalau menurut untuk standar terapan ilmu yang standar filologi itu berumur 50 tahun. Nah, kalau standar UI itu teks yang berumur 50 tahun. 50 tahun. Misalkan ini ada sebuah teks 50 tahun yang lalu. Berarti tahun berapa ya berarti dari sekarang tuh? Ya sekitar 945-an lah. Itu masih, berarti udah bisa dikatakan teks kuno. Oke. Ya. Dengan syarat itu handscript atau tulisan tangan. Oh, 50 tahun ya? Atau yang disebut manuskrip. Oh, manuskrip. Iya, 50 tahun kalau standar UI. Kalau yang ada yang 100 tahun juga. Nah gitu 100 tahun harus mencapai 1 abad baru dikatakan itu teks kuno gitu. Oke. Tapi kamu bukan mempelajari tentang isinya dari teks itu sendiri. Kalau kan ada di filologi ada 2. Ada yang belajar tentang teks isi, ada yang belajar tentang fisik naskah atau sejarah naskah. Oke. Nah, kamu yang? Kalau tesisnya kebetulan tentang sejarah naskah. Kalau kuliahnya semuanya dipelajari. Oke. Sebenarnya istilah-istilah itu juga sering kita gunakan, Hong ya. Gini, itu ada satu band Dialog Dini Hari namanya. Itu punya lagu judulnya Manuskrip Telaga. Keren kan? Iya. Manuskrip Telaga. Jadi bagus, lagunya bagus. Cuma baru tahun ini manuskrip itu penjelasannya seperti apa. Yeah. Kadang aku baca-baca sih, tapi dari apa namanya, dari internet itu googling gitu. Ya kadang kan tingkat kevalitannya gitu, iya nggak sih gitu loh. Valid nggak sih gitu kan. Kan sekarang banyak hoax gitu loh. Gitu. Ya mumpung ada kamu kan yang memang berkecimpung di situ, di situ gitu. Berarti sebenarnya istilah-istilah filologi juga manuskrip itu juga sering digunakan. Bahkan untuk sebuah lagu gitu. Menurutmu kira-kira musisi-musisi yang memilih diksi, rangkaian katanya itu dari istilah-istilah kayak gitu, kira-kira bener-bener paham gak sih? Apa cuma keren itu tadi? Ya kalau paham, saya juga gak tahu sih. Kita kan juga belum bertemu orangnya. Tapi kan kalau kayak gitu apa namanya, lagu-lagu seperti itu kan beraliran folk ya. Folk biasanya orang-orang folk yang pencipta musik folk itu biasanya yang menurut saya kategori bagus itu mereka paham. Misalnya Payung Teduh gitu kan. Dia kan diksinya bagus-bagus. Itu dia juga ternyata di UI sendiri apa namanya, lulusan sastra Indonesia. Oh, ada. Yang salah satu personelnya? Iya. Yang kalau nggak salah yang saxophone kalau nggak salah. Yang trompet. Ya. Oke. Itu sastra Indonesia. Kalau nggak salah ya. Karena populer sekali ya Payung Teduh itu di sana. Kemudian di sana apa namanya, wajar juga kalau kata-katanya serumit itu gitu kan. Karena guru besarnya aja terkenal ya, Sapardi Djoko Damono gitu kan. Itu keren sekali itu Pak Sapardi. Saya baca bukunya itu yang bilangnya begini maksudnya begitu itu loh. Tuh, emang keren Pak Sapardi itu. Ya, makanya wajar lah kalau mereka paham itu. Ya. Kalau yang lain nggak tahu itu. Bisa dipertanggungjawabkan berarti. Bisa dipertanggungjawabkan. Kalau siapa namanya yang bikin odds-nya Mata Najwa? Efek Rumah Kaca. Nah, itu juga karena dia orang belakang panggung, ya paham lah pasti. Oke. Dan yang Mata Najwa itu yang Rahim Ibu itu. Iya.
Oh, penikmat musik juga ya? Iya. Kamu ya? Oke lah. Oh ya kamu juga ini dengnya kamu juga aktif ini di apa? Grupmu apa no? Rungon Resti. Ya. Itu apa itu? Nah, Rungon Resti itu apa itu? Sejenis spesies apa tuh? Sejenis kumpulan manusia. Ya manusia lah pasti. Yang Tapi gak yakin deh, emang manusia semua tuh siapa sih? ya manusia semua ya bisa kata. Karena kita berkumpul di salah satu komunitas yang bernama Rungon Resti yang Ya. mempunyai visi memperkenalkan musik tradisional Jawa. Gitu kan. Dengan nuansa yang berbeda gitu. Oke. Jadi bisa membawa musik Jawa yang lebih bisa dinikmati gitu. Oke. Nuansa yang berbeda ini pakai apa biasanya kamu? Kalau di Rungon Resti kan sebenarnya teman-teman juga lahir dari kesenian karawitan gitu kan di Universitas Negeri Semarang. Oke. Belajar tentang karawitan Jawa ya otodidak sih Mas. Otodidak. Otodidak. Karena kita baru kuliah baru diajarin gitu kan. Kemudian belajar. Tapi kalian explore sendiri tuh? Iya, explore sendiri. Oke. Lalu tradisi itu seperti ini tradisi karawitan. Oh enak ya gini. Tapi kalayak belum bisa menikmati secara keseluruhan gitu kan. Nah kita explore bagaimana caranya agar seni tradisi itu bisa fleksibel gitu. Maksudnya karawitan. Ya. Bisa di mix ke musik barat lah atau di mix ke alat-alat musik barat kemudian explore kita gitu. Jadi komposisi baru lah. Oke. Menarik sekali. Udah pernah main di mana aja, Hong? Rungon Resti, Hong? Untuk Rungon Resti sendiri sih di UNES ya. Paling ya mengiringi pagelaran tari gitu kan. Pagelaran tari. Di jurusan Senda Tasik. Ya. Kemudian juga kalau seni kerayaatannya ada Barungan Blora, khususnya komunitas Medan. Barungan sama Medan. Ya. Oke. Pernah pentas di Blora, Temanggung gitu kan. Kemudian pernah pentas di Wonosobo juga, konser gundengan. Oke. Baru tahun kemarin dipercaya oleh Dinas Pariwisata Wonosobo. Untuk mengisi pentas rutin di TMI. Oke. Musiknya TMI dari kita. Jakarta. Iya. Tahun ini juga sebenarnya karena pandemi ya. Pandemi terus. Pending gitu kan. Dan terakhir ya kalau Rungon Resti terakhir kemarin main ke Jogja sih Mas, ke UNY. Ngiringi juga acara apa itu? Ujian koreografi juga. Oh. Kita main ke sana. Oke. Gitu. Kalau ikut festival apa gitu yang tingkatnya internasional lah pernah? Belum. Oh, belum ya? Baru visinya mau dibangun ini Mas. Karena saya sendiri kan sibuk di Jakarta. Jadi controlling terhadap komunitas belum sepenuhnya gitu kan. Okay. Tesis ya. Ya, saya terbentur kegiatan akademik di sana. Emang kegiatan akademik tuh seringnya menghalangi kita untuk berkarya. Ya nggak apa-apa juga. Tapi berjalan juga, tapi nggak maksimal. Kalau kita ingin berkarya kan kita harus maksimal gitu kan Mas. Man, tolong itu disensor man tadi man yang kegiatan akademik itu menghalangi berkarya. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak itu tadi cuma ini spontan. Tapi tulus man. Gini Om, tadi kamu kan pengen mengenalkan punya visi misi mengenalkan ini loh tradisi musik Jawa itu bisa dikemas dengan nuansa yang berbeda. Nih aku keinget yang kemarin tuh sempat viral tuh denger Bird Genius, Lati, itu kan gempar tuh. Iya. Sampai dibilangin pemuja setan. Ini nih menurut pandangan seorang Pasca Sarjana filologi nih yang paham betul tentang teks-teks kayak gitu. Menurut pandanganmu gimana? Ngopi dong. Sih. Bahaya ini. Agak mulai serius ya. Bahas pemuja setan nih. Jadi
itu kan sempat viral ya sama beberapa teman saya juga bahas di Instagram. Kemudian muncul di acara Silet. Silet. Iya. Oke. Silet. Enggak apa-apa ya disebut enggak apa-apa ya? Iya, enggak apa-apa. Emang Salah udah satu disiarin acara. nih, emang disiarin kan? Salah satu acara RCTI kemarin. Kebetulan juga ada dosen saya yang membahas itu. Ada yang sebagai narasumber. Ya banyak sebenarnya untuk segmen itu kurang dibahas secara detail sih. Banyak kemudian pendapat artis yang menurut saya ya malah justru Semakin memperunyam. Kurang jelas gitu. Okay. Seharusnya kan dikembalikan kepada ahlinya. Tapi itu kebiasaan orang kita Mas, kayak gitu. Iya sih. Makanya kita selalu termakan hoax. Nah, kembali ke lanjut. Gitu. Ya kalau menurut saya sih kemarin ada salah satu tokoh di negara tetangga gitu kan. Kebetulan ya tokoh agama menyebut sebagai lagu pemuja setan dan kafir lah apalah dan itu sebenarnya udah biasa sih. Oke, bentar nih aku malah kepengen ke belakang bentar nih iya. Bentar nih. Habis ini lanjut lagi bentar Om. Sorry Om. Panggilan alam. Oh iya. Manusiawi. Sataniawi. Oke lanjut dong, tadi gimana sampai mana kita? Sampai mana ya? Sampai ya itu tadi pandangan kamu tentang itu lagu Ladi kan tokoh agama tadi menyebutkan gimana? Menyebutkan bahwa haram kafir gitu kan ya. Kalau menurut saya itu pengetahuan yang tanpa penalaran. Pengetahuan tanpa penalaran. Kalau kata Rocky Gerung gagal bernalar. Makanya pengetahuan itu kan bagus ya Mas. Ya. Tapi kalau tanpa penalaran kan bahaya. Artinya tanpa kita tahu lapangan gitu kan. Ya. Kan ya seperti itu gitu. Asal sebut gitu. Ya, dan itu lumrah terjadi. Dalam belakangan tahun ini sangat lumrah terjadi. Karena bukan salah masyarakat juga sih. Karena itu kan sudah dikonstruksi ulang sih Mas. Okay. Atau dibuat pemaknaan ulang oleh beberapa orang yang tidak tanggung jawab itu terhadap tembang Jawa, khususnya budaya Jawa gitu kan. Bentuk stereotip. Ya, stereotip. Jadi tembang Jawa itu kan kalau zaman kecil tuh saya pernah dengar film Kuntilanak. Oke. Ya, kemudian lagu Lingser Wengi. Iya. Lingser Wengi kemudian berlanjut lagi ke film horor berikutnya, Jawa lagi, tentang Jawa lagi. Kemudian berikutnya sampai lupa saya Mas. Sampai terakhir itu pernah disinggung oleh akademisi ISI. Oke. Arif Setiawan namanya. Arif Setiawan. Nah, itu juga mengkritik tentang film Kembang Kandil. Kembang Kandil. Yang juga meminjam properti tembang Jawa untuk menambah suasana gitu. Oke. Ya itulah kemudian pemaknaan ulang oleh para industri-industri itu jadilah masyarakat kita terbentuk gitu. Oke. Terbentuk tembang Jawa jadi horor gitu. Oke. Satanis banget. Berkaitan dengan mistisme apalah gitu. Tentang setan gitu. Tapi sebenarnya kasus ini berarti nggak cuma di lagu Ladi. Iya. Sudah terjadi sebelumnya ya? Sebelumnya. Itu sebenarnya dampak Mas. Dampak dari ya itu tadi pemaknaan ulang. Karena kalau sejarahnya kan gini Mas. Tembang Jawa itu kan salah satu komposisi musik kan dalam istilah musiknya gitu. Yeah. Salah satu bentuk genre gitu. Oh, oke. Kemudian salah satu bentuk produksi musik di zaman dulu gitu. Yang dibuatnya juga nggak main-main. Iya pastinya. Nah leluhur orang-orang Jawa itu kan menciptakan sebuah musikalitas yang bernama karawitan. Kemudian salah satu produksinya itu kan tembang, ada gending, ada sindenan lah. Itu semua salah satu produk kita gitu yang dibuatnya
nggak 1 hari 2 hari, itu bertahun-tahun gitu. Sampai ada evolusi, ada perbaikan, ada inovasi. Nah tembang Jawa itu kan dibuat kalau orang-orang Jawa menyebutkan ada tirakatnya gitu. Sebagai legitimasi kerajaan. Oke. Tembang itu. Contoh Serat Weda Tomo itu kan Iya. karya Pakubuwono. Apa namanya? Itu kan dibuat untuk mengagungkan raja, kemudian berisi tentang nasihat gitu kan. Syair lirik-liriknya berarti ya di situ. Iya, tersimpan makna-makna yang istilah-istilah yang bermakna luas, bermakna dalam. Dan itu pasti menjawab keadaan zaman pada saat itu gitu. Dan pasti bikinnya nggak main-main. Iya. Gini Om, aku tuh pernah baca juga itu kan bahasa Jawa itu kadang tuh kan punya lebih dari satu kata ya nggak sih? Iya. Misalkan kayak air tuh ada apa? Ada apa ya? Ada banyu terus toyo. Terus apa lagi banyak banget kan? Ya, banyak. Angin, ada bayu, gunung, bukir, ya kan kayak gitu. Jadi kalau dipikir-pikir memang bener sih yang kamu bilang tadi, misal pemilihan diksinya pasti nggak main-main. Iya. Ada aturan bakunya juga. Oh ada pakemnya berarti? Iya ada pakemnya, ada yang namanya guru gotro tentang aturan baris. Satu tembang misalkan ada tembang Dandang Gulo lah kita sebut. Salah satunya itu ada berapa baris harus memenuhi itu. Kemudian guru wilangannya atau suku katanya harus sama, ada 12 I, 11 U gitu. Kemudian ada yang namanya sebentar saya lupa. Pokoknya aturan vokal yang jatuh pada akhiran. Misalnya akhirat, I, U gitu. Itu pasti ada aturannya gitu. Jadi nggak main-main lah gitu.